Nah, terus harganya berapa, Mbak? Harganya segini, Bu, paketannya. Loh, kok mahal, Mbak? Iya, Bu, tapi kan ini nanti edukasinya bisa seperti ini. Alah, Mbak, larang, sebenarnya aku pengen foto-foto. Halo, selamat pagi. Khususnya mahasiswa saya di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Riyadi yang mengambil mata kuliah komunikasi persuasif. Sekarang kita akan belajar komunikasi persuasif bila diaplikasikan dalam public relation atau dunia PR. Dan kali ini kita akan berbincang bersama salah satu PR senior di Kota Solo, Mbak Paramita. Pagi, Mbak. Pagi, Mas. Sehat, Gimana? Sehat. Puasa ya, Mas ya? Puasa, alhamdulillah. Mbak Paramita, Ya. nama lengkapnya Paramita Sari Indah W. Iya. Oke. Ya, bagi yang belum tahu, Mbak Paramita sekarang menjadi marketing di Rumah Atsiri, Tawangmangu. Iya. Benar. Tawangmangu, betul. Mbak bisa dijelaskan Rumah Atsiri itu apa, Mbak? Mungkin ada Oke. teman-teman yang Jadi mungkin saya bilangnya teman-teman aja kali ya biar lebih akrab. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah tahu nih selintas dulu sempat viral dengan adanya di Tawangmangu itu ada banyak bunga-bunga. Nah, itu adalah satunya di Atsiri. Jadi Rumah Atsiri itu objek wisata edukasi tentang tanaman Atsiri. Jadi mungkin kalian yang dulu yang sempat melihat trennya itu pasti mungkin mungkin ada yang sudah tahu nih. Di sana tempatnya selain tempat edukasi juga cukup instagramable, jadinya mungkin bagi teman-teman yang suka hobi foto-foto itu pasti ada pernah nih Mas ke sana. Nah itu mungkin dan kita juga cukup aktif di nanti bisa cek aja di Instagram kita. Itu juga cukup instagramable tempatnya. Di sana juga ada kegiatan turnya, ada kegiatan tur taman Atsiri dengan pemandangan yang cukup bagus, jadinya tidak hanya berwisata tapi juga sambil belajar. Terus ada juga kita ada museumnya juga. Jadi Museum Atsiri itu dari sana kita bisa tahu sejarah perjalanan minyak Atsiri dari Indonesia itu seperti apa. Jadi ternyata teman-teman dulu itu Indonesia pernah menjadi negara penghasil minyak Atsiri terbesar di Asia. Nah, itu mungkin banyak yang belum tahu tentang sejarah itu. Di museum kita akan jelaskan di sana. Kita juga atau misalnya teman-teman yang hobi membuat sesuatu, kayak membuat sabun sendiri, membuat sabun cuci tangan, kayak sekarang di musim pandemi membuat hand sanitizer misalnya, itu bisa buat sendiri juga di Atsiri juga di Rumah Atsiri. Oke. Harus Siap. Kuliah kita selesai. Itu adalah cara komunikasi persuasif seorang PR-nya Atsiri. Iya. Langsung jualan. Langsung jualan. Langsung jualan. Sebelum di Atsiri, Mbak Mita pengalaman dari mana aja? Jadi dulu pengalaman saya adalah dulu saya jurnalis. Jadi begitu setelah lulus kuliah, alhamdulillah langsung jadi jurnalis Desk Ekonomi Bisnis di Harian Joglo Semar. Jadi mungkin korannya mah sudah tidak ada, tapi kalau untuk di online-nya masih ada eksis. Dulu saya bergabung menjadi jurnalis selama 2 tahun Mas. Jadi lumayan sih. Nah, lalu habis itu saya move ke Syariah Hotel Solo, atau mungkin banyak orang mendengarnya adalah Lor'in Syariah, Hotel Lor'in Syariah. Itu saya 3 tahun di sana sebagai Public Relation Officer dan Public Relation Manager. Lalu kemudian 1 tahun ini saya pindah ke Rumah Atsiri sebagai marketing, dan sekarang posisi sudah ke marketing koordinator. Itu tahun 2019. Karena memang saya sekarang sedang melanjutkan studi juga di UNS Magister, jadinya akhirnya saya move dan sampai sekarang saya masih menjalani keduanya. Oke. Mungkin bagi teman-teman komunikasi kalau mau jadi PR syaratnya apa, Mbak? Oke. Syaratnya adalah pertama adalah sebenarnya kalian harus tahu sih bakat kalian itu apa. Nah, kalau misalnya kalian yang merasa punya bakat mengkonsep,
kemudian bakat untuk menggerakkan seseorang, kemudian bakat untuk kayak menerjemahkan konsep-konsep tersebut biar orang tuh biar tahu konsep kalian secara kreatif, terus pintar ngomong. Nah itu yang suka tampil, nah itu mungkin bisa menjadi seorang PR karena pada dasarnya PR memang bisa dipelajari, tapi ketika kalian mempelajari hal tersebut tapi tidak dengan jiwanya atau tidak didukung dengan dari dalam diri itu ya hasilnya tidak akan bisa maksimal juga. Jadi sebenarnya ada di bakat. Tugas PR sendiri apa? Tugas PR sendiri adalah intinya mengedukasi. Nah banyak orang yang bingung nih Mas, apa sih bedanya PR dan marketing? Ada juga sales. Nah itu banyak orang masih bingung tuh antara itu. Jadi sebenarnya ketiga profesi ini adalah satu kesatuan. Intinya adalah sebenarnya mempersuasi orang. Tapi caranya aja yang berbeda. Kalau PR itu lebih ke edukasinya. Hanya sebatas edukasi. Sedangkan kalau untuk marketing itu kreatifnya dari seorang sales. Biasanya sales tuh tingkatan yang ya seperti kita tahu SPG hanya hafalan tok. Nah, itu. Kalau marketing sudah mulai masuk konsep kreativitas hingga pada akhirnya tujuannya adalah penjualan, sedangkan kalau PR hanya sebatas edukasi. Jadi ketika saya dulu jadi seorang PR pun target saya hanya target edukasi. Orang biar tahu nih hotel syariah itu apa, rumah asiri itu apa. Tapi untuk penjualan biasanya akan di follow up dengan tim marketing sendiri. Kemudian ada manajemen yang baru menggabungkan antara marketing dan PR gitu, markom itu. Ya, jadi sekarang karena untuk efektivitas efisiensi SDM ada istilah dengan ATM markom. Jadi markom ini bisa terkenal dengan marketing communication, artinya juga kamu mengedukasi, tapi juga mengajak orang untuk membeli produk kamu. Sampai sebatas itu. Susah ya, Mbak? Susah gampang, Mas. Jadinya banyak yang melihat teman-teman nih. Jadi tadi kembali lagi ke bakat kan. Bakat marketing, tapi kalau dia hanya sekedar, ya kamu hanya ngomong aja. Orang tidak akan ngerti, ini Mbak E cuma jualan tok. Tidak sampai kena di personal. Nah, kalau saya prinsipnya adalah bagaimana banyak teman-teman, ini menurut teman-teman ya, banyak teman-teman minta ini ya cukup sukses membawa sebuah brand perusahaan ya sejauh ini gitu, meskipun di lingkup baru kelas lokal nih gitu, tapi mulai dilihat sampai ke tingkat nasional. Prinsip saya cuma satu adalah hubungan interpersonalnya. Nah, itu yang penting, tapi ternyata tidak dimiliki oleh banyak orang, hubungan personal. Oke, jadinya kalau saya belajar, karena kebetulan memang dulu background adalah di bidang komunikasi, jadinya saya cukup memahami baik tentang komunikasi interpersonal itu seperti apa. Gitu. Dalam aplikasi di lapangan, Mbak, di konteks komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif apa yang dilakukan seorang PR itu? Kalau saya pertama adalah tetap jadi diri sendiri. Nah, jadinya memang konteksnya adalah di sini kita harus membuat sebuah konsep, kita mengedukasi itu tujuannya apa. Kalau saya tujuannya adalah tidak hanya sekedar mengajak orang tersebut atau khalayak tersebut untuk memahami produk kita, tapi saya ingin menjadikan khalayak tersebut adalah sebagai teman kita atau kawan kita. Kita harus menjadi diri sendiri dulu. Karena kalau kita menjadi, misalnya kita terlalu banyak pencitraan atau bermuka dua itu pada akhirnya orang akan kejenuhan sendiri juga. Jadi kalau ketika banyak orang yang bilang, misalnya nih Mas, kita chat, terus kemudian kita ketemu orang, itu ada yang bilang, kok beda ya sama kata komunikasi kayak di chat. Nah itu kan biasanya. Tapi banyak sejauh ini banyak teman-teman yang melihat Mita sama ya seperti di chat, sama-sama misalnya menyenangkan, sama-sama ramai dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan tadi first impression-nya itu sudah baik, itu otomatis akan memudahkan jalan kita untuk tadi mempersuasi tadi. Jadi dari diri sendiri dulu. Jadi saya percaya bahwa setiap orang itu memiliki naluri
untuk melihat, oh ini si PR-nya ini itu tulus loh. Si PR-nya ini ketika ngomong itu benar-benar ikhlas ya, maksudnya menyampaikan sebuah edukasi tanpa ada niatan apapun. Nah, jadi ketika mereka sudah, saya percaya kan kita juga pernah nih ketika bertemu sama seorang sales marketing atau PR, iki Mbak Eki cuma terpaksa tak ngomongnya. Nah, itu yang bisa mengetahui itu adalah diri kita sendiri. Atau hafalan ya, mungkin Betul. sales motor mungkin itu Ya. hafalan. Hafalan. Jadi kalau sales motor bedanya Markom dan sales motor ada mungkin hafalan. Kalau kita mungkin ada beberapa hal yang terkadang tidak hanya sekedar product knowledge tapi lebih dari itu. Jadi misalnya saya mengenalkan tentang tadi pertama lagi tentang rumah asiri. Rumah asiri itu apa? Objek wisata edukasi tentang tanaman asiri. Tapi saya juga menjelaskan biar orang paham dan kayak apa ya, jiwanya itu juga ikut ke dalam rumah asiri. Saya menjelaskan tentang sejarahnya. Oh, sejarah minyak asiri di Indonesia seperti apa? Oh, ternyata Indonesia itu begitu hebat ya, memiliki sumber daya alam yang begitu luar biasa sehingga para penjajah itu tertarik untuk meminta SDA kita. Jadi seperti itu. Jadi orang tidak hanya sekedar tahu, tapi tahu nih sejarahnya seperti apa, produk yang mereka gunakan tentang keseharian. Oh, ternyata itu. Jadi tidak hanya sekedar biasanya pada akhirnya customer tahu itu tidak hanya sekedar objek wisata, tapi biasanya saya akan cerita tentang sejarah. Terus kemudian atsiri itu apa? Kan banyak orang, atsiri apa sih Mit gitu kan? Itu saya menjelaskan tentang bahasa ilmiahnya tapi dengan bahasa yang lebih mudah misalnya. Terus kemudian kayak aplikasi di kehidupan sehari-hari seperti apa. Jadinya orang tertanamnya atsiri adalah rumah atsiri. Nah, itu yang harus dimiliki konsep seorang PR. Pada akhirnya edukasi tidak hanya sekedar ya aku hanya jualan rumah asiri aja udah sebatas itu, tapi lebih dari itu. Jadi ada values-nya kan, kalau misalnya wartawan ya harus memiliki misalnya tidak hanya sekedar liputan, tapi juga ada nilai beritanya ya, sama seperti PR lah, PR juga. Oke, Mbak Mita. Dalam konteks komunikasi persuasif ada 3 hal yang penting dalam komunikasi persuasif. Adalah bagaimana caranya mengubah pikiran orang, kemudian mengubah keyakinan orang dan mengubah perilaku orang agar sama seperti yang kita inginkan. Menurut Mbak Mita, 3 hal ini apakah berat atau gimana pas dulu awal-awal? Kalau itu sebenarnya berat Mas, jadinya tadi ketika goals kita apa? Kalau terkadang banyak PR yang tidak memahami tadi makna komunikasi persuasifnya. Jadi kalau ketika kalian sudah tahu, oh tujuannya adalah menggerakkan seseorang untuk mengikuti apa yang kita mau. Jadi kalau tanpa konsep itu tidak bisa. Jadi semuanya harus kita konsep sedemikian rupa. Jadi seperti kalau kita lihat seperti iklan nih. Nah, jadi iklan itu kan sebenarnya juga bagian dari persuasif atau bagian dari public relation kan. Jadinya kita melihat yang gampang sekali itu apa ya, iklan adalah iklan Oreo. Itu yang sekarang apalagi atau mungkin Marjan nih di bulan puasa sekarang banyak sekali kan iklan Marjan. Jadi kalau ketika lihat tuh yang iklan Marjan sekarang itu dia jadi sebelum orang-orang buat iklan tentang Ramadan, Marjan sudah ada dulu. Nah, itu tidak terlepas dari konsep komunikasi persuasif tadi. Nah, begitu juga dengan PR. PR juga seperti itu, teman-teman. Jadinya dari awal kita harus tahu nih, apa yang kita sampaikan itu kita harus tahu. Jangan sampai ketika, oh ya aku hanya menjelaskan misalnya tentang rumah asiri aja. Itu orang-orang tidak akan dapat feel-nya. Apa tuh rumah asiri? Dibandingkan sama yang lain tuh biasa gitu. Beberapa kali saya sudah mencoba tadi, karena tujuannya dari awal adalah edukasi. Kita harus membuat orang adalah tujuannya edukasi. Jangan sampai orang jangan membeli dulu lah. Nah, itu yang terkadang susah dibuat. Kalau kalian tujuan awalnya adalah ingin pokoknya ingin beli. Pada akhirnya berbagai macam cara negatif itu akan dilakukan. Seperti misalnya kayak, oke, kalian kalau membuat pengen followernya bertambah, pengen kayak beli follower lah, beli likes dan sebagainya misalnya. Sedangkan kalau kalian tujuannya mengedukasi, itu
prosesnya memang lamban, prosesnya memang step by step, tapi itu akan lebih mengena. Dan akhirnya pada goals-nya lagi adalah tidak hanya orang itu mengikuti apa yang kita mau, tapi orang itu bisa mengedukasi orang-orang lain untuk mengikuti tadi konsep tujuan kita tadi. Persis. Dalam teori komunikasi persuasif ada 3 tahapan manusia ketika mendapatkan komunikasi persuasif. Yang pertama adalah tahu, dan yang kedua yakin, yang ketiga baru bertindak apa yang diinginkan. Berarti rumah Hatsiri tadi itu mengajarkan kita bahwa yang pertama tahu dulu tentang rumah Hatsiri itu apa, sejarah dan lain sebagainya itu ya Mbak. Kemudian yakin, oh iya rumah Hatsiri bagus untuk edukasi, edukasi apa itu, tanaman? Edukasi tentang tanaman Hatsiri atau minyak Hatsiri. Oke, baru berjualan itu nomor terakhir. Jadi ini orang tanya tiket masuk dan lain sebagainya itu berarti sudah buah dari hasil kita tadi mengedukasi atau mempersuasi. Betul. Jadinya seperti contohnya adalah saya punya klien nih, seorang pimpinan atau pengusaha travel agent nih ya kan, karena hubungan rumah Hatsiri kan objek wisata, jadi tetap ada travel agent ya Mas, kita punya rekanan. Pertama ketika datang nih, jadinya memang saat ini rumah Hatsiri sudah mulai banyak menjadi perbincangan teman-teman travel agent. Terutama kalau klien saya banyak dari selain dari Solo Raya sendiri, ada dari Semarang sama Surabaya yang baru banyak sekali, terus daerah Pantura dan Jakarta. Terus kemudian ada seorang saat itu saya dikontak oleh seorang biro travel dari Jepara, terus datanglah saat itu dia difasilitasi oleh Dinas Pariwisata itu untuk datang ke rumah Hatsiri. Saat itu kita termasuk menjadi supportnya. Lalu ketika satu hal yang ditanya adalah, Mbak, saya mau minta konfirmasinya gitu pertamanya. Konfirmasi apa nih Pak? Ini rumah Hatsiri itu jujur Mbak, baru sedang diperbincangkan oleh teman-teman pelaku pariwisata di pesisir, di Jepara dan sebagainya, Pantura ya? Di Pantura. Tapi yang jadi mereka akhirnya masih enggan kesini adalah katanya harganya mahal toh Mbak tiketnya. Nah itu dari sana saya cuma biasanya, oh saya sudah tahu nih titik permasalahannya apa. Jadi terkadang orang tidak mengikuti apa keinginan kita karena dia tidak tahu. Makanya tujuan edukasi adalah kita memberitahu ke orang. Ya sama aja seperti kalian punya pasangan nih ya kan, punya pasangan sedangkan terjadi miskomunikasi, akhirnya kalian memberikan konfirmasi atau penjelasan. Nah, jadi seperti itu hubungan personalnya tadi. Bilang rumah Hatsiri itu mahal ya Mbak tiket masuknya. Nah, di sana mereka cuma tahu tiket masuknya adalah 50.000 itu sebagai tiket masuk biasa. Padahal sebenarnya tiket masuk 50.000 ini bisa dipakai untuk beli makan atau minum, untuk bisa mengikuti kegiatan tur, bisa masuk museum dan sebagainya, atau membeli produk di toko. Nah, itu yang tidak mereka ketahui. Hatsiri itu tadi kan wisata edukasi. Wisata edukasi. Berarti yang terpuaskan adalah pikirannya sebenarnya ya, tentang bagaimana Hatsiri itu ya. Sehingga orang wisata di situ itu bukan untuk selfie, itu bonus mungkin ya. Selfie adalah bonus, tapi lebih dari itu. Karena target kita adalah memang mengedukasi dulu. Nah, sebagai PR-nya yang wisata edukasi berarti harus memiliki pengetahuan tentang itu dulu ya. Sebagai komunikator untuk menyampaikan itu berarti harus kulaan informasi itu dulu. Jadi memang PR itu, jadi memang banyak orang yang tidak ingin menjadi PR karena PR itu susah maksudnya itu. Karena memang kita harus belajar terus kan. Nah, itu bedanya kita dengan sales tadi. Karena kita memang dituntut harus memiliki kreativitas. Jadi seorang marketing tidak akan berhasil kalau dia tidak memiliki tadi ilmu tadi. Ya, jadinya konsep di sini tidak hanya konsep bagaimana kita cara berkomunikasi, tapi tentang product knowledge-nya. Nah, product knowledge-nya pun tidak hanya sekedar, oh ternyata tanaman sereh. Sereh itu saya juga harus membaca tuh, bisa bertanya, bisa membaca sendiri. Sereh itu bisa untuk apa ya fungsinya? Oh bedanya serai dapur sama serai wangi itu apa bedanya? Oh kalau serai dapur untuk di bumbu rempah, kalau serai wangi itu biasanya untuk di pemijatan dan sebagainya. Ya, jadinya biar informasi persuasi yang kita lakukan itu tidak hanya kayak data dangkal aja, tapi juga
lebih dari itu. Jadinya kedepannya bahwa yang khalayak atau yang target yang kita sasarkan ini itu bisa menjelaskan seperti yang apa kita jelaskan. Oke. Persuasif yang dilakukan itu nanti berhasil ketika Tolak ukur berhasil adalah pembeliannya. Nah, itu. Jadi pembelian dan repeat order. Nah, itu yang jadi, dan akhirnya mereka menjadi customer loyal. Itu adalah mungkin kalau dari sisi bahasa komunikasi pemasaran itu adalah titik tertingginya adalah menjadi orang loyal dan mereka bisa mengedukasi ke orang-orang sekitarnya. memberi testimoni Dan akhirnya menggerakkan seseorang lagi untuk mengikuti. Jadi istilahnya kita punya marketing bayangan. Nah, itu yang mungkin dari titik tertingginya. Banyak yang tergiur itu bukan karena orasinya marketing atau PR, tapi karena testimoni dari teman-teman juga. Experience-nya. Nah, itu yang mungkin tidak banyak dimiliki oleh mungkin PR lain atau mungkin markom yang lain mungkin. Jadi mereka tidak memahami, oh ya perlunya experience atau pengalaman. Jadi ketika meskipun hanya survei 1-2 jam, tapi saya benar-benar memberikan sebuah pengalaman di sana. Pada akhirnya mereka benar-benar tahu, bisa bercerita ke klien-kliennya, kliennya tertarik, terjadi proses penjualan, negosiasi sebagainya, mendatangkan customer. Nah, biasanya dari customer ini cocok nih, misalnya satu travel agent membawa sebuah perusahaan A, ternyata pimpinan perusahaannya oke, mereka sangat puas, mereka akan merekomendasikan ke temennya yang ada di perusahaan B, dan itu akan berlanjut terus. Nah, itulah jadi titik akhirnya branding itu akan naik, penjualan juga akan naik. Komunikasi persuasif nggak selalu berhasil. Dalam keadaan bagaimana komunikasi persuasif yang dilakukan itu dinyatakan gagal? Dinyatakan gagal ketika targetnya tidak sesuai, Mas. Nah, itu juga menjadi penting juga. Jadi misalnya saya menjelaskan tentang edukasi, tapi orangnya sendiri itu tidak suka edukasi. Jadi banyak sekali nih faktor personal dari diri komunikannya itu juga mempengaruhi sekali. Jadi kita sebenarnya harus tahu ini orangnya, makanya terkadang ketika persuasi kita juga harus mengerti, harus membaca psikologis orang tadi. Komunikasi kan hanya 3 bagian: komunikator, pesan, dan komunikan. Jika ada terjadi kesalahan berarti di antara 3 itu ya. Apakah komunikatornya, komunikannya, atau pesannya yang salah. Nah, jadi kan tadi pertama yang dari komunikator kita harus tadi sesuai realita, kita harus jadi diri sendiri, kita harus tadi ikhlas dan sebagainya dari hati tadi. Nah, kemudian pesannya adalah konsep yang sudah kita bangun dan komunikannya. Nah, ketika komunikan ini juga dirasa perlu adalah misalnya ketika itu saya pernah sih, Mas, jadinya cerita sama ketika itu saya sales call atau canvassing. Sales call itu kita mendatangi klien-klien. Nah, itu. Jadi kita jemput bola sih, maksudnya kita mendatangi sebuah perusahaan nih. Kemudian, Bu, perkenalkan saya Mita selaku marketing dari Rumah Atsiri, menjelaskan tentang edukasi sebagainya. Nah, terus harganya berapa, Mbak? Harganya segini, Bu, paketannya. Loh, kok mahal, Mbak? Iya, Bu, tapi kan ini nanti edukasinya bisa seperti ini. Allah, Mbak, larang, sebenarnya aku pengen foto-foto. Nggak dapet, Mas. Pada akhirnya ketika seperti itu saya harus meng-cut pembicaraan. Daripada berlama-lama ya? Daripada itu hanya membuang waktu. Nah, saya meng-cut, saya harus mencari berarti di situ saya target sasaran saya komunikannya bukan pasar saya. Seperti itu. Jadinya ada pula yang, dan itu mindset si komunikan juga penting ya. Jadi ketika ada mindset komunikan yang hanya mikirin harga, sementing harganya murah, dapatnya banyak dan sebagainya, tapi untuk kualitas mereka nggak menjamin tuh. Ada juga komunikan kalau di dalam bahasa pemasaran itu ada tadi yang hanya melihat harganya sama kualitasnya. Nah, kalau melihat kualitas, pada akhirnya orang itu lebih memperhatikan soal edukasi, dan untuk harga biasanya mereka nomor 2.
Oke. Dan dengan berbedanya komunikan itu tadi, pesannya menjadi beda ya Mbak? Maksudnya pesan yang akan digunakan bila menghadapi orang seperti ini, bila menghadapi seorang tipe A, maka harus mengalir pesan A, B, B, kayak gitu. Itu beda-beda. Jadi ketika saya, nah ini contoh nih, saya misalnya dapat studi banding dari seorang dosen, dosen jurusan bahasa, atau mungkin dosen jurusan komunikasi dan dosen jurusan pertanian. Itu bahasanya sangat berbeda. Saat itu ketika saya pernah mendapat tamu dosen jurusan pertanian, pokoknya fakultas pertanian dari Undip saat itu. Nah, saat itu saya tidak perlu lagi menjelaskan panjang lebar, mereka sudah tahu tentang itu. Tapi saya menjelaskan hal-hal yang tidak mereka ketahui. Misalnya adalah seperti tentang aplikasi di kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya seorang dosen kan lebih ke membicarakan tentang bahasa ilmiah, teorinya seperti ini. Tapi pada kenyataannya, kondisi realitas di lapangan mereka tidak mengetahui. Nah, di sana saya lebih banyak membicarakan membicarakan tentang tadi di aplikasi di lapangan seperti ini. Dari sana mereka, oh ternyata seperti itu toh Mbak. Berarti perlu juga ya ternyata kita bisa kolaborasi nih di sini. Berarti nanti ada hubungan antara pendidikan dan di dunia bisnis. Jadi mahasiswa bisa tahu. Nanti saya minta ini ya Mbak ya, minta penawaran kegiatan edukasinya. Akhirnya goals. Oke, Mbak Mita, pernah nggak gagal dalam melakukan komunikasi persuasif? Pernah gagal karena tadi kan karena saya istilahnya saat itu malas untuk mencari risetnya kurang. Pada akhirnya komunikasinya gagal. Nah, jadi misalnya riset saya kurang, jadi saya hanya mungkin sebatas gambling nih. Jadinya biasanya saya masuk ke perusahaan-perusahaan yang saya pikir, oh kayaknya bisa nih. Karena tadi orientasi saya adalah, oh kayak ini perusahaan ini bisa nih, bisa berkegiatan di rumah Atsiri. Hanya sebatas itu saja. Tapi saya tidak tahu tentang profiling perusahaannya, kemudian dia perusahaan kelas apa dan sebagainya. Saya tidak mempelajari hal itu. Hanya sebatas, oh kayaknya bisa nih. Nah, jadi ketika saya masuk, ternyata benar, responnya tidak bagus. Dianggap, oh Mbak ini kayaknya, oke Mbak, kami pertimbangkan dulu. Nah, biasanya kalau pertimbangkan dulu itu cuma bahasa halusnya adalah menolak. Jadinya biasanya itu tadi. Enggak, kita komunikasikan ke atasan. Kita komunikasikan ke atasan dulu nih, padahal saya sudah tahu ketemunya adalah memang PIC kegiatannya misalnya. Pengambil kebijakannya. Nah, jadi oh ternyata tidak sesuai, ternyata riset saya kurang dalam. Oke. Berarti komunikasi persuasif, khususnya yang dilakukan PR itu tidak hanya berhenti di satu titik ya, dia harus inovasi terus. Betul. Dan mengasah kemampuan personalnya. Nah, terkait kemampuan personal, bagaimana meningkatkan personal branding yang dimiliki seorang komunikator itu agar bisa komunikan itu biar percaya secara personal dulu kan? Oke, jadinya meningkatkan personal branding itu adalah tadi kita harus memiliki konsep tadi. Jadi konsep itu tidak hanya sekedar pesannya tadi, tidak hanya di dalam dalam pekerjaan, tapi juga harus dikembangkan di dalam diri kalian masing-masing. Jadinya kalau saya jujur sudah mengkonsep diri saya itu semenjak kuliah. Misalnya jadi biasanya kalau masa-masa kuliah nih, masa-masa teman-teman tuh ini sih masih masa-masa mencari jati diri. Nah, istilahnya. Begitu saya mulai mengkonsep ketika saya tahu lulus kemudian mulai bekerja, itu saya sudah harus mengkonsep saya harus menjadi orang yang seperti apa. Nah, karena itu penting sih. Ketika kalian tidak memiliki tujuan hidup kalian istilahnya, ya kalian akan ngikutin alur aja gitu dan ikut-ikutan jadi follower istilahnya. Jadi ketika kalian sudah tahu nih konsepnya seperti apa. Nah, ketika itu saya sudah dari ketika saya mulai bekerja, itu saya ingin memposisikan, oh saya itu meskipun misalnya dari junior, misalnya dari masih belum punya pengalaman, tapi kualitas saya itu sama seperti senior-senior saya yang sudah memiliki pengalaman lebih. Saya dari awal adalah memiliki konsep personal branding seperti itu. Nah, lalu kemudian kita refleksikan dengan tadi
belajar, banyak membaca. Nah, karena kuncinya seorang marketing, PR, pokoknya seorang yang ahli di bidang komunikasi adalah membaca. Terus kemudian dimasukkan juga dengan tadi bakat, lalu tadi disesuaikan dengan hati nuraninya tadi. Jadi kalau dari awal tidak sesuai dengan hati nurani kalian, ya itu sama saja istilahnya. Itu omong kosong lah kalian kalau ngomong. Kalau dari awal kalian sudah merasa, oh kayaknya kok memang suka dengan dunia ini, saya ingin mendalami tentang dunia ini, itu pasti akan secara lambat laun itu akan kualitas kalian akan meningkat dengan sendirinya. Mbak, dalam sebagai komunikator bisa nggak merekonstruksi citra diri kayak gitu? Bisa sekali, jadi di dalam PR itu belajarnya tidak hanya sekedar cara ngomongnya, tapi juga cara bersikap. Nah, biasanya banyak yang bilang PR itu adalah juru bicara perusahaan atau kepanjangan lidah perusahaan. Nah, dari sana dia harus tahu juga, oh berarti kalau aku adalah penyambung lidah perusahaan, berarti otomatis apa yang perusahaan lihat itu tercermin dari aku juga loh. Gitu kan. Nah, di situ berarti saat itu misalnya saya menjadi seorang public relation dari hotel syariah. Wah, di situ pasti anggapan orang PR hotel syariah harus syariah banget gitu kan. Padahal dari diri sendiri pun kita sebenarnya orangnya tidak terlalu syariah. Nah, bagaimana kita mencitrakan diri bahwa oh ya nih sesuai nih misalnya. Nah, biasanya saya lebih menjaga tutur kata, kemudian cara bersikap, cara bergaul, kemudian tadi kayak misalnya bahasa mudahnya adalah ketika kita buat update status, itu kita nggak mungkin dong misalnya PR hotel syariah kemudian statusnya alay, capek nih, aku sebel nih sama si A, nggak mungkin seperti itu. Jadinya kan mungkin saya lebih banyak membuat status yang banyak syariahnya, tapi syariah yang masih bisa diterima masyarakat, atau mungkin quote-quote atau kalimat positif dari seseorang yang sudah populer yang bisa dijadikan referensi atau mungkin inspirasi. Jadi seperti itu. Bagaimana menjadi PR ketika tidak suka omong? Nah, banyak ketika saya mengisi materi juga banyak mahasiswa yang bertanya, Mbak, bagaimana cara seorang ketika kita introvert tapi ingin jadi seorang PR. Nah, jadinya kunci utamanya adalah tadi, meskipun kita tidak suka ngomong, tapi paling enggak kita bisa menguasai kondisi. Nah, jadi banyak orang yang ternyata saya juga punya beberapa teman-teman marketing, terus kemudian PR, sebenarnya di dalam diri dia adalah dia seorang introvert. Tapi dia pandai mengubah situasi tadi. Karena tadi dia materinya cukup. Terus kemudian ya tadi mungkin keinginan dia untuk mengedukasi atau menggerakkan seseorang tadi niatannya lebih tinggi dibandingkan mungkin sifat kekurangannya dia adalah seorang introvert tadi. Jadi kekurangannya itu bisa tertutupi oleh keinginan kuatnya dia tadi, pengen, aku introvert tapi aku pengen mengedukasi orang ya, dan biasanya dia harus memiliki cara dia sendiri. Yang penting adalah bisa mengubah kondisi tadi kan, dari mindset hingga merubah perilaku, hingga pada akhirnya orang tuh tertarik mengikuti kegiatan kita. Nah, pasti setiap orang akan memiliki caranya sendiri-sendiri tadi. Kalau orang extrovert dan banyak omong, belum tentu juga jadi PR yang bagus sih. Belum tentu bisa juga. Nah, ini jadi bagi kalian yang bisa ngomongnya bagus, itu belum tentu kalian bisa menjadi seorang PR juga. Karena kalian tidak memahami tentang tadi Mas, konsep diri dan pesannya. Nah, jadi walaupun ngomong tapi pesannya harusnya A malah disampaikan B sampai. Betul, dia tidak bisa menjaga omongannya. Terkadang kan kalau keceplosan terus kan. Jadi kalau orang yang ekstrovert biasanya suka ngomong, kemudian pokoknya rame dan sebagainya. Tapi terkadang omongannya itu hanya sekedar omong kosong, tidak memiliki nilai tadi. Nah, pesannya tidak tersampaikan juga. Jadinya
bagi kalian yang misalnya, wah aku introvert aku tidak bisa, oh aku ekstrovert nih aku bisa jadi PR, itu belum tentu juga. Jadi tergantung baik lagi ke masing-masing di dalam diri seseorang tadi. Oke, intinya komunikasi sebenarnya bukan introvert dan extrovert ya, tapi bagaimana seorang komunikator, jika kamu menjadi komunikator itu bisa menyampaikan pesan itu tadi. Walaupun kamu nggak banyak omong, tapi pesannya itu tersampaikan, itu berarti menjadi anak komunikasi yang bagus gitu ya. Sudah panjang lebar kita berbicara tentang komunikasi persuasif hingga yang diterapkan di dunia PR dan marketing. Mbak Mita, terima kasih untuk kesempatannya. Mbak, pesan untuk mahasiswa-mahasiswa komunikasi. Kalau pesan saya kepada teman-teman nih, karena dulu saya kan memang backgroundnya di bidang ilmu komunikasi juga. Jadi selagi ketika kalian menjadi mahasiswa itu tadi kalian harus mulai membuat konsep diri kalian seperti apa tadi, biar waktu kalian itu tidak terbuang sia-sia teman-teman. Jadinya terutama dan ini mempengaruhi karir kalian juga ke depannya. Jadi ketika kalian sudah membuat sebuah konsep diri sejak dini, itu otomatis kesejahteraan dan karir itu akan meningkat dengan cepat. Nah itu yang ya goalsnya kita adalah kita belajar pengen direalisasikan dan otomatis materi ya mas ya. Nah itu akan mempengaruhi ketika kualitas hidupmu itu bagus atau naik, itu otomatis kita juga akan lebih dari sisi kesejahteraan dan semuanya itu juga akan naik juga sih. Jadinya yaitu daripada dibandingkan kalian tidak memiliki konsep diri, kalian cuma jadi mahasiswa biasa ngikutin teman-temannya, terus kemudian setelah lulus bingung mau kerja apa, kemudian pada akhirnya salah masuk kerjaan misalnya tidak sesuai dengan passion kalian menghabiskan waktu, jadinya itu akan lebih PR kalian lagi kan untuk perbaiki itu. Jadinya mungkin dari awal kalian dari ini semester 4 dan 6 ini kalian udah mulai tahu passion kalian apa, ya dalami passion kalian, kemudian ciptakan personal branding kalian tadi masing-masing agar unik, karena bedanya kita sudah diciptakan Tuhan itu berbeda, makanya kita juga harus menjadi orang yang berbeda tadi agar lebih dilihat lebih cepat. Nah, seperti Oke, siap. Bagi mahasiswa yang ingin berkomunikasi dengan Mbak Mita bisa ke Atsiri. Ya, bisa nanti ketemu saya. Oke, kalau nggak bisa kunjungi sosmednya. Sosmed saya ada di Instagram, saya ada di Facebook juga dengan, kalau di Instagram itu Paramita Widarini, terus kalau di Facebook sebutan nama saya adalah Paramita Sari Indah Widarini, atau kalian bisa nih searching di Google, pasti ada nama saya juga di situ. Karena tulisan saya ada di situ, Mas. Nanti kalau untuk kontak nanti bisa kita bisa DM-an, kita bisa sharing, berbagi pengalaman dan belajar bareng ini. Oke, siap. Terima kasih sekali lagi Mbak Mita. Oke, bagi mahasiswa silahkan komentar, kritik, saran atau bertanya pada Mbak Mita tentang materi komunikasi persuasif ini di laman komentar di bawah ini. Nah, komentar di bawah itu saya anggap sebagai salah satu presensi kehadiran diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Salam.